الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Halaman 141. Inna sawma yaumin minhu al-asri ya'dilu siyama sannatin wa qiyamul laylatin minhu ya'dilu qiyamul laylatil qadri. Bahwasanya puasa satu hari daripadanya, bahwasanya puasa sehari, yaitu daripada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, ia menyamai daripada puasa setahun. Dan menghidupkan malam di malam itu sama dengan menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita puasa di bulan Zulhijjah itu di 10 awalnya, sehari aja kita puasa itu di 10-nya itu, artinya bulan Zulhijjah. Belawas lagi kita menunggu inilah bulan haji maksudnya. Di awal daripada bulan haji itu kita puasa daripada 10 hari yang pertama tuh, 10 hari pokoknya di awal lah. Amun lebih daripada 10 itu artinya di pertengahan. Di 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah itu maka menyamai kita tuh puasa setahun. Wah, itu kada puasa lagi, puasa guru aja bulan Ramadan ya. Kada kayak itu. Ini puasanya maksudnya sehari di bulan Zulhijjah itu menyamai dengan puasa setahun. Pahalanya puasa setahunan penuh, ganal pahalanya. Dan bila menghidupkan di malamnya itu, menghidupkannya itu berzikir kah, sembahyang kah. Orang itu di malam satu hari juga, di malam 10 Zulhijjah tadi itu. Dari mulai 1 sampai 10 pilih je yang mana. Mulu nang ke 10 je kena gure repot jah. Ngipas sampai ke 10 kada tegawiju seberataan. Nah, 10. Pokoknya di antara 1 sampai 10 itu mana aja dipilih. Bila menghidupkan malamnya itu berzikir kah, atau kita membaca salawat kah, atau kita bersembahyang tahajud kah di situ, maka itu menyamai dengan kita itu menemui malam Lailatul Qadar. Jadi benar pahalanya lah. Jadi kalau kita beribadah di dalam itu menyamai dengan berbuat di malam Lailatul Qadar. Jadi sama dengan pahalanya kita itu beribadah 1000 bulan. Jadi besar pahalanya kalau kita menghidupkan malam di 10 awal malam Zulhijjah. Jadi kalau kita puasa misalnya sehari, berarti dapat pahala berapa? Setahun puasa. Bila kita menghidupkan sama dengan kita beribadat 1000 bulan. Besar pahalanya dalam beribadah. Amunnya 10 hari, nah hitung je. Mun 10 hari, berarti 10 tahun gue ini kada berpuasaan ya. 10 hari, misalnya menghidupkan ke 10-nya puasa juga di situ. Dan malamnya dihidupkan terus, dalam artian dengan kita berzikir, dengan kita membaca Quran, dengan kita sembahyang tahajud, dengan menuntut ilmu, macam-macam kita menghidupkan itu. Jadi kada ada khususiyah seperti apa menghidupkan malam itu, yang penting kita beramaliyah di malam itu. Di malam 10 daripada bulan Zulhijjah tadi. Pilih salah satunya itu berarti sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau kita bisa 10-nya alhamdulillah. Kalau bisa 1 aja kada apa-apa aja. Kalimat sunat puasa yang sempurna pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram. Menjadi sini nang puasa itu nang abdal pulang, yaitu adalah puasa sesudah
puasa yaitu di bulan Muharram. Yang paling afdal puasa itu adalah di bulan Muharram sesudah bulan Ramadan. Jadi yang paling bagus itu puasanya adalah di bulan Muharram kalau kita itu puasanya yang paling afdal di antara puasa-puasa yang banyak itu. Jadi bulan Muharram itu paling afdal. Makanya orang banyaklah berkhalwat itu di bulan Muharram. Mengawali orang berkhalwat itu di bulan Muharram. Nah itu bagus. Awal tahun daripada tahun Hijriah. Itu bagus orang masuk khalwat, berujlah, berwiritan. Itu di awal bulan Muharram itu yang bagus. Nah, ini fadilahnya besar Jasidin. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama yauman minal muharrami falahu bi kulli yaumin salasu yauman." Barang siapa puasa di bulan Muharram itu sehari aja, maka sama dengan 30 hari berpuasa. Nah, pahalanya tuh bi kulli yaumin salasuna yauman. Nah, pahalanya dengan tiap-tiap hari itu 30 hari daripada bulan yang lain. Jadi kalau kita puasa di bulan Muharram itu misalnya sehari itu sama dengan 30 sebulan kita puasa. Berarti mun 10 hari berapa tuh? 30 bulan iyalah. Iyalah. Kalau sebulanan berarti berapa? Ustaz? 2 tahun 6 bulan. Puasa 2 tahun 6 bulan belum ada orang yang sanggup. 2 tahun 6 bulan puasanya sama dengan itu. Tapi ingatkanlah bila beribadah ini kadang-kadang kita tuh disusupi oleh nafsu lah. Disusupi oleh nafsu. Karena kita memandang fadilat itu lalu kita itu mau disusupi nafsu namanya. Itu nafsu baik aja. Ingatkan bian. Nafsu tuh baik aja tapi merusak dengan ibadah kita. Kayak tadi itu nah. Kalau kita memandang fadilatnya menghidupkan malam, ini sama dengan malam Lailatul Qadar, lalu kita rajin beribadah dengan sebab kita tadi mengharapkan pahala sama dengan Lailatul Qadar. Nah, itu namanya beribadah itu bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena fadilat. Sama dengan tadi puasa di 1 hari bulan Muharram sama dengan 30 hari untuk mendapatkan fadilatnya. Itu namanya nafsu kita itu berpuasa. Nafsu namanya. Jadi jangan dipadahkan bahwasanya orang yang beribadah itu kada bisa disusupi nafsu. Bisa ada nafsu kita yang tersembunyi walaupun itu baik. Itu nafsu kita yang tersembunyi. Orang beribadah hendak jadi wali, hendak mendapatkan fadilah, hendak sugih, hendak melihat gaib-gaib, hendak kasab. Itu nafsu namanya. Beribadah tadi. Beribadah ini banyak aja kita kayak itu. Sembahyang sunat banyak untuk mendapatkan misalnya rezeki yang banyak, sembahyang duha banyak supaya dapat rezeki yang banyak. Itu nafsu ibadah kita itu disusupi oleh nafsu. Karena Allah Ta'ala tetapi karena fadilatnya. Karena keutamaannya. Sehingga orang ini bisa kadang merasakan kelezatan di dalam ibadah itu. Kenapa? Karena ini hendak fadilatnya aja. Hendak jadi wali. Hendak kasab. Orang tadi itu. Dan ini susah menghilangkannya inilah. Menghilangkannya. Sama kita menuntut ilmu ini. Kadang-kadang disisipi oleh nafsu juga. Nafsu juga. Jadi orang yang tingkatannya bukan awam lagi, orang tingkatannya sudah salikin, biar ini kan menuntut ilmu ini nah termasuk orang yang salikin artinya. Jadi hati itu benar-benar bersih untuk tujuannya itu kepada Allah Ta'ala, menghilangkan kejahilan kita dan untuk takarub kepada Allah Ta'ala. Niatnya benar-benar menuntut ilmu, sembahyang, puasa, berzikir, berwiritan. Sabaratan itu niatnya untuk Allah Ta'ala. Sabaratan niatnya. Kada hendak dengan menuntut ilmu ini hendak mati supaya dibilang matinya mati syahid, supaya mendapatkan pahala 1000 orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Kada 1000 orang menjirahi orang yang garing. Kada. Niatakan aja lillahi ta'ala. Kenapa? Karena niat-niat yang menunjukkan kepada fadilat itu adalah nafsu namanya. Nafsu namanya. Dan ini susah dihilangkan. Orang yang alim hendak disebut dia alim, hendak disambat ahli ibadah, ini susah dihilangkan. Jadi kecuali yang menghilangkan itu adalah guru murabbi mursidnya, murabbi yang wali yang mursid yang bisa menghilangkan itu. Murabbi mursid. Jadi kalau orang beramaliyah dengan julungan misalnya diberikan oleh murabbi mursidnya amaliyah, murabbi mursidnya dia ke murabbinya kada memadahkan fadilatnya apa. Yang penting apa yang diberikan oleh murabbi kita, oleh pembimbing kita itu diamalkan. Fadilatnya apakah?
Yang tahu tuh cuma murabbi kita saja, mursyid kita aja, wali, murabbi kita tadi itu. Orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, itulah orang yang membimbing kita, yang bisa membersihkan penyakit hati tadi. Maka pian bila ba'amaliyah ini, bila inyak ada bemurabi mursyid itu, memandang fadilat ini, semakin pian ba'amaliyah, maka semakin jadi nafsu tadi itu, semakin menjadinya. Semakin kancang jurang ba'amaliyah ini kan sugih, makin rajinnya ba'amaliyahnya tuh. Disisipinya maksudnya nafsu tadi, walaupun baik nafsunya mengejar fadilat. Maksud kita ini kalau orang itu di tingkatan awam tanpa mempunyai murabi mursyid, hendaklah beramaliyah itu berhati-hati. Siapa tahu di dalam amaliyah itu kita ini masih disisipi oleh rasa kepingin atau aku, timbul akuan. Kepingin sembahyang duha, sembahyang sugih. Nah, itu namanya disisipi namanya. Orang awam seperti itu tingkatannya. Kalau tingkatan orang salikin kan orang itu beribadah di bawah bimbingan guru. Dan ini bisanya mengampihakan ujar gurunya sembahyang duha tanpa mempedulikan fadilatnya apa. Ujar guru berzikir 1000 tanpa memikirkannya itu apa fadilat zikir 1000 itu. Karena itu perintah daripada guru. Tetapi kalau orang awam, julungi aja salawat. Bacalah salawat kamilah 11 kali habis sembahyang. Anu guru yang berbetakun. Padilatnya apa aja? Nah, itu padilatnya. Nah, orang yang mengejar padilat ini masih di tingkatan awam, dan padilat itu, mengejar padilat itu adalah nafsu namanya. Nafsu. Nah, itu nafsu itu disisip. Namanya tersisipnya. Tersirat dia itu di dalam amaliyah kita. Amaliyah kita. Makanya orang awam itu banyak jatuhnya itu di amaliyah. Gugur dia di amaliyah kada sampai dia itu. Kenapa? Karena kanapsuan ba'amaliyah. Bila hari ini rajinnya ba'amaliyah bisa 1000 baca salawat. Kanaknya kada rajin, sembahyang aja dibacanya. Ini. Artinya seperti inilah. Orang yang di tingkatan awam itu susah naik dia ke makam salikin. Ini maaf lah ulun bandela makam-makam nih. Makam salikin itu tanpa bimbingan guru. Susah. Kenapa? Karena kada ada mau istiqamahnya. Apabila dia kada mendapatkan fadilatnya, ini ampih ba'amaliyah. Apabila ia mendapatkan pun ampih juga ba'amaliyah. Karena itu tujuannya. Pian biasanya bawiritan 1000 membaca salawat. Fadilatnya ujar orang sugih pian bisa ampih membacanya. Kada sugih juga pian bisa ampih juga. Karena kada di bawah bimbingan guru. Jadi susah naiknya ke makam tajrid namanya. Ke makam di mana orang itu mendapatkan kelezatan batiniahnya. Susah. Jadi bila inya kada dapat mengadunya, apa yang ba'amaliyah, apa ini puasa kada dapat dilatnya aku dapat. Nah, lalu dia mengeluh dengan amaliyahnya. Itu orang di tingkatan awam. Tetapi kalau orang di tingkatan salikin yang orang di bawah bimbingan guru, itu kada. Inya dapatkah fadilatnya? Tidakkah? Kadanya kada berubah, maksudnya tetap beramaliyah. Kecuali gurunya memerintahkan diubah amaliyahnya tuh, baru dia berubah. Tetapi kalau orang awam ini bila kada dapat sebuting ini, pindah pulang ke sebuting ini. Aku sudah mengamalkan itu, kada sugi-sugi juga aku ini. Aku sudah mengamalkan itu, kada jadi wali juga aku ya. Ini adalah aku sudah mengamalkan ini, kada dapat bini juga. Padahal jar guru artinya bila mengamalkan ini dapat bini. Amalkan sudah kada dapat juga bini aja. Nah, itu berubah. Orang yang awam tanpa bimbingan guru itu bisa berubah. Mudahnya berubah. Bila kada dapat berubah, bila kada dapat ampih ba'amaliyah. Tetapi orang yang tetap dengan bimbingan guru itu dia tetap istiqamah namanya. Jadi beramaliyah itu dengan bimbingan guru itu membawa kita kepada istiqamah namanya. Istiqamah. Artinya dapat tidak dapat tetap diamalkan punya guru dan kada berubah. Nah, itu namanya orang dalam keadaan di bawah bimbingan guru. Jadi ini orang tadi mudah, kada susah. Orang tadi itu kalau di bawah bimbingan guru. Dan dia kada mudah dimasuki oleh sifat-sifat nafsu tadi. Nafsu beramaliyah untuk tujuannya jadi wali. Kada ada. Untuk wasil. Kada ada. Tujuannya semata-mata melaksanakan perintah apa yang diperintahkan gurunya tadi itu. Itu jarang terjadi lah. Jarang terjadi. Jadi orang yang beramaliyah tanpa berubah ini, orang yang di bawah bimbingan guru tadi, ini akan masuk ke makam namanya istiqamah. Jadi beramaliyah itu tetap dengan istiqamah dengan apa yang diberikan gurunya.
Istiqamah aja kada bisa berubah. Ujar orang bacaan orang ini bagus, bacaan ini harat, kada berubahnya. Kalau orang awam pasti berubah. Wah, ini aja pulang ku amalkan aja. Siapa tahu aja ini berhasil. Nah, itu orang kita sekali mendengar orang ceramah, inilah ada amaliyah, oh, puasa ini bagus, puasa. Ada wiritan bagus, baca wiritan. Kada ada istiqamah. Sebenarnya kita tuh kalau istiqamah sudah mendapatkan fadilat 1000 karamat, keutamaan. Jadi kadang memikirkan apa baca sehari guru ulun biasa aja. Misalnya membaca salawat 1000 bang, 1000. Kada tahu apa-apa 1000 dibaca. Terus ya, kada pernah merasakan dan kada pernah juga meminta fadilatnya apa. Baca aja orang itu. Nah ini bagus amaliyah. Makanya jarulun tadi mun nya kada baguru biar ditambah pian besunyi bahaluat tetap bertambah banget inya. Masuk inya. Kira bila besok bahaluat, nah aku juga nang bahaluat ini orang kada dan sanggupnya bahaluat. Kan bertambah penyakit hatinya. Dan bertambah bisa jadi wali aku nih ya. Berhimatnya ba'amaliyah. Pulang dengan bahaluat tadi. Jadi susah. Artinya susah hilang nafsunya tadi itu nang menyertai daripada amaliyahnya tadi dengan sebab ada di bawah bimbingan guru tadi. Jadi nafsu itu bisa menyusup di dalam kita beramaliyah tadi itu. Terkecuali orang di bawah bimbingan murabbi mursyid tadi. Kalau awam itu pasti. Kalau awam ini. Guru kada pernah, kalau peguruan itu kada pernah misalnya menjulungi kita ini amaliyah padilatnya kada pernah. Setahu ulun, terutama ulun, kada pernah peguruan itu ini amalkan ini. Kada pernah sidin menyampaikan fadilatnya kada pernah. Fadilatnya apa jurang raja orang takut dengan ulun fadilatnya apa membaca itu aja. Fadilatnya ulun kita kada tahu fadilatnya. Cuma ini perintah guru ulun membaca seperti ini sudah ulun baca. Itu aja kada pernah membaca walaupun ada tulisannya fadilatnya cuma kita kada pernah membaca fadilatnya itu. Artinya kada pernah juga mengingatkan fadilatnya. Artinya kita berpegang dengan murabbi kita supaya kita benar-benar merasakan bagaimana kelezatannya ketika kita itu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan guru kita tadi itu. Nah, begitu juga kita beramaliyah tadi puasa inilah biar dia niatnya puasa. Artinya ini adalah sunnah Nabi. Laksanakan dia puasa di bulan Muharram, hari Arafah, 10 Zulhijjah tadi. Diamalkan itu puasa tadi 10 awal bulan Zulhijjah tadi. Dirasakan aja. Bila sampai bulannya dilaksanakan. Kadang mengetahui padilatnya apa gurunya. Tapi amun kita itulah mun kada beramaliyah kayak itu, mun kada nang kada tahu padilatnya, lalu kita ini rasa hambar beramaliyah ya lah. Rasa hambar kita awam ini. Fadilat itu bukan tujuan cuma untuk menyemangati kita untuk beramaliyah. Iyalah beramaliyah. Ini jurang salawat pembuka rezeki. Bila dibaca ini rezeki kedatang kada terduga-duga jurang. Oh ini rajin aku ini jadi amalkan aja. Ini pasti sudah nih ya. Soalnya yang memberi ini orang alim ya. Itulah seperti itu. Jadi fadilat itu tergantung makam kita, makam hati kita. Itu nang sulsah tadi adalah menghilangkan sesuatu tadi yang ada di hati kita. Jadi kalau kita hendak beramaliyah itu dipandang dulu hati kita ini apa tujuannya. Makanya guru itu pernah lah, guru kita itu pernah memandiri kawan. Guru ulun hendak mengajar guru aja. Jar kawan nih, guru ulun hendak mengajar aja. Minta izin maksudnya dengan guru tadi. Minta izin dengan guru mengajar. Ditanya sidin. Ikam tuh aja sidin mengajar niat ikam apa aja sidin. Padahal bagus, yalah. Niat ikam apa aja sidin. Mengajar itu niat ikam apa aja sidin. Nah, ditanya. Kan murabi ini pasti membimbing seperti itu. Artinya mengajar itu tetap bagus, tetapi murabi kita membimbing niat tuh nang diperbaharui. Karena tingkatan orang yang sudah seperti itu sudah izin daripada murabi itu yang kada di bawah murabi bang itu kada maksudnya kada diperintah murabi. Beda dengan orang itu ikam mengajar aja. Nah itu murabi sudah tahu ada keadaan orang itu. Ada ini kita nak meminta dengan guru lu nak mengajar lah. Anak buka majelis. Jadi niat ikam apa? Niat ikam. Niat kita itu. Karena apa? Karena setiap perbuatan baik tadi itu bisa disusupi
ulih niat-niat nang kada bagus, hendak disambat orang alim, hendak diciumi orang tangan, hendak dimuliakan orang. Itu disisipi oleh itu dan menjadi kada ikhlas. Kayaknya tuh, mun kada dihormati orang kita nih, lalu kita itu maksudnya hampir maha mengajar. Iyalah, amun orangnya kada banyak mantah mengajar. Berdua bertiga aja belajar ini jampihan degin kita aja. Nah, itu niat kita apa? Amun benar-benar ikhlas, berdua seikung kah, setengah gin. Lajari terus, asalnya mau aja mendengar, asal mau aja. Itu. Jadi kita kada memandang orangnya, yang penting kita menyampaikan, asal ada aja. Seperti itu sampai kita mendapatkan keikhlasan yang sebenarnya. Makanya guru pesan, ikam ikhlas aja sih dia. Satu dulu awalnya kita menjalani keikhlasan itu seperti apa? Keikhlasan itu yang sebenarnya. Jangan memandang orang, jangan memandang banyaknya, jangan memandang ampluknya, jangan memandang dihormatinya. Tidak usah dipikirkan itu. Nah, itu. Sampai guru bepandir bahasanya itu, urusan dunia itu urusan aku aja sih. Nah, itu artinya dari bawah murabi itulah yang menjamin. Yang urusan dunia itu urusan aku aja sih. Nah, artinya kita kada usah mikirkan yang lain. Kalau fokus saja sama sekali. Seperti itu. Nah, itulah. Supaya kita itu benar-benar, nah itu di bawah bimbingan guru namanya. Kita itu, jadi kada mau sesat, kita itu di bawah bimbingan guru tuh. Kalau kada di bawah bimbingan guru, sesat kita. Maksudnya itu kalau bagusnya itu, kalau beramaliyah, bertakun dengan guru yang bagusnya. Itu nafsu yang menyisipi daripada amaliyah kita tadi. Itu nafsu yang ada di tempat yang baik. Kalau nafsu yang ada di tempat yang baik itu mudah menghilangkannya. Hendak berjudi, ampih berjudi. Maksudnya berjauh daripada tempat berjudi itu selesai sudah urusannya. Kita ini hendak mabuk, ampih menukar yang mabuk. Kawan kada baik, suka menggibah orang, suka menyambati orang, ampih berkawan dengan itu selesai. Tetapi kalau amaliyah ini kada bisa pian. Semakin pian bersembunyi, semakin menjadi-jadinya. Bisa kalau kada yang membimbing. Ada kalau kada dah hati kita kada bersih. Yang tadi puasa tadi jadikan nafsuan jadinya mengamandang padilat. Semakin dia puasa semakin besar keinginannya untuk mendapatkan padilatnya itu. Semakinnya berhemat berzikir, semakin keinginannya untuk sugih, untuk jadi wali itu semakin besar. Salah. Kenapa? Karena kada ada guru yang memadahkan. Kada ada guru yang membimbing. Jadi itu harus di bawah bimbingan guru. Kalau kita itu benar-benar hendak amaliyah yang benar-benar bersih amaliyah kita tadi daripada dipengaruhi atau disusupi oleh nafsu tadi itu. Masya Allah. Itu perlu kita ketahui itulah seperti itu. Jadi nafsu yang jahat itu mudah kita menghilangkannya. Imba kita kada bakawan, imba kita hilangkan mudah. Tetapi ingatkan nafsu yang ada di dalam kita beramaliyah itu yang susah dihilangkan. Itulah. Makanya dilihat-lihat jadi dilihat-lihat kalau beramaliyah itu dilihat-lihat, dirasakan dulu walaupun hendak berbuat baik dirasakan dulu tujuannya ini apa. Amun orang di makam ini lah ini jangan pian aku ni hendak jadi imam lah, tujuanku ni apa aja. Seberataan kada mau jadi imamnya amun makamnya kayak itu pulang. Dalam artian orang itu kalau meneliti kayak itu, maksudnya orang yang apik ini adalah orang yang dalam keadaan hendak bujur-bujur beramaliyah itu bersih. Jadi bersih. Keenam sunat puasa pada bulan Rajab karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabus sahrullah wa Sa'ban sahru wa Ramadanu sahru ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah taala. Wa Sa'ban syahri, dan Sa'ban itu adalah bulanku kata Rasulullah. Wa Ramadan itu sahru ummati, yaitu bulannya umatku kata Rasulullah. Ketujuh sunat puasa bulan Sa'ban karena hadis daripada Sayyidina Aisyah, Sayyidatana Aisyah radhiyallahu anhu, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamas syahrin qattu illa ramadana wa ma raaituhu fi syahrin aksaru minhu siyaman fi Sya'ban. Jadi ujar Aisyah, aku tuh kada pernah melihat Nabi itu puasa itu sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Sebulan penuh Nabi puasa. Dan ujar Sidin, dan kada pernah aku itu melihat
Nabi itu paling banyak puasa sunat kecuali di bulan Sya'ban. Yaitu Jersidin paling banyak Nabi itu puasa di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini kan habisnya Ramadan gulalah. Nah, kalau orang itu kada terbiasa puasa, itu habis Sya'ban itu haram hukumnya puasa. Orang ini habis nisfu Sya'ban itu haram puasa. Kalau orang kada terbiasa. Kalau orang biasanya tuh Senin, Kamis puasa itu kada bapak sampai akhir kada bapaknya puasa. Atau orang ini puasanya puasa Daud. Besok puasa, hari ini kada puasa, besok puasa. Itu sampai habis Sya'ban kada bapak, habis nisfu Sya'ban. Itu kada bapak dia puasa terus sampai itu. Atau orang ini puasa setahunan terus puasa. Kada bapak. Atau orang ini terbiasa puasa 3 bulan. Yalah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, puasa ini Rajab, Sya'ban, Ramadan itu puasa. Orang kan ada puasa itu, yang puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan. Itu Mama ulun tangati wah ini karena penyakit mah. Sidin kan biasa puasa tuh pasti 3 bulan terus. Mama ulun tuh 3 bulan kada pernah perai biasa puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan kada pernah sidin perai. Ini setahun 2 nih ulun tangati karena mah sidin, jadi ulun tangati puasa. Itu sidin puasanya itu pasti 3 bulan puasanya. Itu. Nah, orang yang terbiasa ini kada bapak habis nisfu Sya'ban tuh puasa terus kada bapak. Namun kita ini kecuali orang bayar qada, mengqada puasanya. Nah, bayar qada boleh atau najar boleh. Dia itu habis nisfu Sya'ban puasanya. Itu boleh orang mengqada, orang najar itu boleh dia puasanya sesudah nisfu Sya'ban tadi. Kalau lain kada teradat jangan puasa. Ya itulah kada disuruh kita itu puasa. Nah, terlebih semalam itu adalah hari Syak namanya. Hari ini 30 besok Ramadan. Ini kada boleh haram puasa, ulama mengatakan. Jadi misalnya 30 Sya'ban, esoknya Ramadan. Ini di hari Syak namanya, di hari 30. Apakah 30 apa 29 hari itu? Apakah esok puasa Ramadan atau terakhir hari ini bulan Sya'ban? Nah, hari Syak itu kada boleh. Puasanya haram hukumnya, terkecuali pulang orang mengqadha tadi dan orang yang terbiasa puasa tadi. Nah, itulah. Jadi fadilatnya besar, tapi ada juga larangannya tadi. Kedelapan yaitu puasa dalam Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Jadi bulan yang bulanul haram namanya, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram tadi. Saumu yaumin min syahril haram afdal min salasina min ghairihi wa saumu yaumin min ramadana afdalu min salasina min syahril haram. Jadi kalau kita di bulan-bulan yang 4 macam inilah, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu seharinya puasa itu sama dengan 30 hari. Bulan apa tadi? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ini seharinya puasanya sama dengan 30 hari. Sama dengan 30 hari. Dan sehari daripada bulan puasa itu lebih afdal daripada sehari daripada bulan Muharram ini. Jadi tentu aja bang, bulan Ramadan lebih afdal. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban ini seharinya sama dengan 30. Tetapi sehari di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bulan yang 4 ini. Walaupun seharinya tadi ganjarannya 30. Tetapi bulan Ramadan itu dipardukan oleh Allah Ta'ala karena dia puasa yang wajib. Lebih afdal daripada yang 4 tadi. Bulan yang 4 tadi. Jadi pian sasar aja puasa di bulan yang 4 ini sehari itu berarti diganjar dengan 30 hari puasa, sama dengan seperti itu. Allah alam lah. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silahkan dulu waktunya. Ada yang ditanyakan? Ada kan? Ya. Tapi kalau dilaksanakan secara istiqomah, apakah itu termasuk di sisi atau tidak? Amalan, iya. Ujar Nabi, amalannya itu sedikit tapi dawam. Itu yang paling disukai.
Yalah, sedikit tapi dawam. Itu yang paling disukai Nabi. Apakah dimasuki oleh nafsu? Tergantung kita melihatnya. Yang penting kita niatnya kalau sudah istiqamah itu pian kada ada lagi nafsu, kada ada lagi tujuannya. Kalau sudah istiqamah itu kada ada lagi memandang padilahnya, kada ada lagi pian. Baca subhanallah sudah biasa. Inya kita tuh memakai baju hanyar biasanya tuh anak minta pandang orang tuh. Kalau sudah biasa memakai baju, kada lagi kita minta pandang, kada ada lagi niatnya hendak minta lihat orang, kada ada lagi. Begitu juga dengan amaliyah tadi, kalau sudah kita istiqamah, sudah biasa ada kita menjalankannya, maka kita itu kada akan disusupi lagi niat-niat atau tujuan-tujuan tadi. Kada ada lagi biasanya. Kada ada lagi niatnya tujuannya untuk ini, untuk itu, kada ada lagi kita. Kada ada lagi, insya Allah. Karena apabila kita itu sudah amaliyah itu rutin menjadi istiqamah namanya. Pian mengetahui pian itu beristiqamah dengan amaliyah pian itu apabila pian merasa bahwasanya pian itu bila kada beramaliyah itu pian rasa kurang. Misalnya sehari biasanya membaca salawat 1000. Itu istiqamah pian. Apabila pian merasa hari ini kada membaca salawat, nah harus membaca salawat. Nah itu berarti pian sudah masuk ke makam istiqamah. Jadi orang banyak menanyakan tuh, apa amalan supaya istiqamah? Istiqamah itu sendirilah amaliyahnya. Apabila orang itu merasa sayang meninggalkan itu, berarti dia sudah masuk ke makam istiqamah namanya. Kalau di dalam bahasa ilmu tasawufnya, orang itu masuk ke makam tajrid namanya. Ke makam tajrid. Tajrid itu artinya wani meninggalkan yang lain. Asalnya beramaliyah. Berarti itu. Artinya hari ini orang besarwan maghrib isya, tetapi amaliyahnya itu istiqamah habis maghrib. Dia wani meninggalkan sarwannya itu untuk dia itu beramaliyah. Kalau kadanya menggunakan waktunya di tempat lain di qadanya, itu sudah masuk orang itu ke makam istiqamah dan tajrid namanya. Tajrid itu nanti makamnya di makam ilmu tasawuf lah, artinya makamnya itu wani meluangkan waktu dulu untuk beramaliyah tadi itu. Nah orang itu berarti sudah masuk ke makam tajrid namanya, atau makam istiqamah namanya di dalam ilmu hakikat namanya, di dalam ilmu salikin namanya. Tetapi itu yang ulun sampaikan inilah maksudnya ke makam tajrid itu, tajrid di dalam amaliyah. Makanya guru itu apabila memasukkan kita ke makam tajrid, dia menambah akan amaliyah kita. Asalnya kita membaca salawat 1000 tambah sidin 20.000. Misalnya 20.000. Nah itu berarti waktu kita ini kosong untuk yang lain. Artinya kita tuh sunyi daripada yang lain, khusus beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya guru kita menaikkan ke makam-makam kita untuk beribadah. Artinya untuk makhluk yang lain tidak, tapi ditambahi untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selamatlah dari segala amaliyah kita itu, daripada sifat-sifat yang kada bagus tadi. Wallahualam. Ada lagi? Paham kira-kira pian? Paham. Nggih. Jadi kada apa-apa itulah. Insyaallah kada apa-apa. Sedikit je amaliyah. Sedikit je amaliyah aja. Kada apa-apa, yang penting rutin je. Kayak banyu tuh titik jadi batu lah, rutin. Belubang juga banyu. Buah ini melubangi batu ini mudah aja. Simbur banyu sadrum ya. Simbur langsung sadrum kada belubangnya. Tapi kalau tik sedikit aja manfaatnya kayaknya kita rasakan. Kenapa? Karena istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Kada perlu kita mencari karamatnya, karena dalam keistiqamahan itulah kita sudah mendapatkan kemuliaan. Ingatkan arti karamat itu bukan berarti kita ini bila hendak buah rambutan ada gugur di hadapan kita, kada. Karamat itu artinya kemuliaan. Bisa jadi kita dengan beramaliyah itu apa yang kita hajatkan dalam hati kita langsung kabul, bisa. Dengan beramaliyah itu kita terhindar daripada bahaya, bisa. Dengan amaliyah itu hati kita selalu senang, bisa. Atau dengan beramaliyah itu hati kita merasa cukup aja. Kada sugi, kada, cuma rasa cukup terus. Itu kada dicukup-cukupakan tuh, kada. Artinya cukup ya, tenang aja kita. Nah itu namanya sudah mendapatkan kita lebih daripada sesuatu yang di fadilah tadi. Nah itulah
Wallah alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha wa wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya